objek lain. Nah, di sini ada gambarnya kan, ada orang yang lagi mendorong meja, itu pasti ada dorongan ke depan. Terus kalau misalkan ditarik itu dorongan gayanya itu ke belakang gitu. Kalau misalkan didorong gayanya itu ke depan. Nah, karena kita udah tahu nih apa aja yang bakal dipelajari di bab 3 itu, tadi kan ada dinamika, ada gerak, sama ada gaya kan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sistem Newton. Oke, di sistem Newton ini itu diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Nah, hukum Newton ini menjelaskan hubungan gaya dan gerak yang diakibatkan oleh gaya tersebut. Nah, si Sir Isaac Newton ini itu membuat kalau hukum Newton itu terbagi menjadi 3, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, maksudnya ke hukum Newton 1, setiap hukum Newton itu mereka itu punya bunyinya masing-masing. Nah, di hukum Newton 1 itu atau bisa disebut hukum kelembaban atau inersia itu punya bunyi. Jika resonans gaya bekerja pada suatu benda itu adalah 0, maka benda yang awalnya diam itu bakal tetap diam. Dan benda yang awalnya bergerak, dia akan terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kalau misalkan kalian naruh benda misalkan kayak botol minum itu di meja, itu hukum Newton 1 karena dia nggak ada gaya apapun kan, gayanya itu 0 dan dia si botol minum itu bakal tetap diam gitu di meja. Nah, kalau misalkan yang kedua itu kan benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap kan. Nah, contoh yang kedua itu bisa dicontohkan kayak misalkan kalian lagi ini bola gitu, nah itu bola itu bakal terus gerak gitu loh ke depan, tapi dengan kecepatan konstan gitu, bakal bergerak lurus gitu. Nah, di hukum Newton 1 itu rumusnya itu sigma F sama dengan 0. Nah, berdasarkan analisa dari konsep dari bunyi itu bisa hukum Newton 1 itu berlaku benda yang diam itu mempunyai V sama dengan 0. Terus benda yang melakukan gerak lurus atau yang tadi bola itu masih jalan itu berarti dia punya V-nya itu konstan kan. Nah, di hukum Newton 1 itu juga disebut hukum kelembaban atau inersia kan tadi. Nah, inersia itu kecenderungan alami benda untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya, sedangkan kalau massa itu ukuran kuantitatif dari inersia. Artinya semakin besar massanya itu semakin besar juga tuh inersianya. Nah, berdasarkan gambar yang kalian lihat di depan, coba mana yang lebih sulit digerakkan dari posisi diam? Apa coba? Gajah kan? Nah, karena kan tadi kan di sini pengertiannya itu semakin besar massanya itu semakin besar inersianya. Jadi kalau misalkan massanya itu bergerak, itu tuh bakal lebih susah juga loh gerakinnya. Nah, di sini di gambar itu ya benar, itu salah satu itu gajah, karena kalau misalkan kita bergerak kayak mendorong sebut itu pasti gampang kan untuk mendorong. Kalau misalkan gajah kan lebih besar gajah dibanding kita, jadi agak susah gitu. Nah, sebelum masuk ke hukum Newton 2, ini kira-kira ada yang mau nanya gak? Gue mau nanya Bu, kenapa kalau mobil di rem mendadak tuh badan kita terdorong ke depan? Oke, kenapa kalau misalkan mobil di rem mendadak itu tubuh kita tetap terdorong ke depan? Karena kan tadi nih suatu hukumnya ya, yaitu benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Kan tadi kalau misalkan lagi naik mobil nih kan, itu kan bergerak lurus kan ke depan. Terus kalian tiba-tiba rem mendadak, itu badan kalian itu tetap ikut kedorong atau itu tuh namanya itu inersia itu tetap ngikutin si ini loh, tetap bergerak lurus gitu karena posisinya mobil kalian itu lagi jalan gitu. Jadi dia bakal terdorong ke depan. Oke, bagus pertanyaannya Yo. Nah, next di hukum ada hukum Newton. Nah, setiap hukum Newton itu kan punya bunyi kan. Nah, bedanya kalau di hukum Newton ini bunyinya itu percepatan benda diakibatkan oleh gaya, dan percepatan benda itu berbanding lurus dan searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hukum Newton itu punya
bisa sama masanya atau bisa lebih besar dibanding masanya. Sedangkan kalau misalkan masanya lebih besar, di sini percepatan itu lebih kecil atau bahkan nggak ada percepatan sama sekali. Tuh. Nah ini contohnya sama di gambar ini orang pertamanya itu lagi mau melempar bola ringan nih ke orang selanjutnya. Nah orang pertama itu kan bakal ngasih dorongan ya atau gaya gitu ke orang yang kedua kan. Nah nanti tuh bolanya itu bakal nyampe nih ke orang kedua pasti ya kan, karena ringan gitu. Nah kalau misalkan dibalik posisinya, misalkan bolanya itu bolanya yang berat, kalau misalkan dia ngedorong itu tuh bisa aja dia nggak bakal nyampe ke orang kan, misalnya cuma berhenti sampai di sini doang gitu. Nah, makanya di hukum Newton itu apa ya, percepatannya itu tergantung sama masa bedanya. Semakin masanya itu berat, pasti percepatannya semakin nggak ada atau kecil. Kalau misalkan masanya itu ringan, itu bisa aja percepatannya itu sebanding sama masa atau lebih besar dari masanya. Nah, contoh lainnya itu misalkan lagi mendorong kursi nih sama meja ya kan. Nah, pas mendorong kursi sama meja itu kira-kira lebih mendorong kursi atau mendorong meja? Kursi kan, karena biasanya itu kalau kursi itu masanya itu lebih kecil dibanding si meja itu gitu, jadi lebih mudah digerakkan. Jadi kalau kita dorong lebih kuat, kecepatannya juga tambah besar. Iya betul, kalau misalnya kita kasih dorongan lebih kuat, itu percepatannya juga tambah besar, tapi harus dilihat juga nih dari masanya itu, masa bendanya itu lebih kecil atau lebih besar.
lagi